Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau, Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami perlu kuasa-Mu, kami merindukan hadirat-Mu. Oh Tuhan, jamah hati kami. Haleluya. Oh Yesus, kami perlukan kehadiran-Mu, Tuhan. Tangan-Mu yang selalu menopangku, tangan yang tak pernah tinggalkanku selamanya. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mampu jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu,
Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anggota keluarga dari Kingdom Family, ataupun juga untuk saudara yang lain yang sedang bergabung untuk mendengar penyampaian firman Tuhan. Hari ini saya menyambut dengan kasih dan kiranya Tuhan Yesus menolong saudara untuk menangkap sebanyak mungkin kebenaran firman Tuhan. Mari kita awali penyampaian firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, aku mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan yang baru. Tentu di sana ada berkat dan perlindungan Tuhan yang telah tersedia. Itu sebabnya kami mau berjalan dalam kebenaran itu supaya apa yang telah Kau sediakan dapat kami terima secara utuh. Kami sambut kebenaran firman-Mu dan kami mau terima apapun yang ingin Engkau sampaikan dan bantulah kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita mau belajar hari ini tentang perbuatan kasih. Kasih itu memang mudah untuk dibicarakan, tetapi nyatanya sulit dipraktekkan. Apalagi berurusan dengan soal materi, keuangan, ataupun benda-benda yang menjadi kesayangan kita. Tetapi sebenarnya ada perbuatan kasih yang memiliki dampak yang lebih besar dari hal yang materi. Karena hal yang materi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi ada pengaruh yang besar yang berkaitan dengan kekekalan, perbuatan kasih yang abadi. Apakah itu? Nah, mungkin banyak orang yang tidak menyadari bahwa perbuatan kasih yang satu ini memiliki dampak yang luar biasa, yaitu mendoakan. Mendoakan itu perbuatan kasih yang memang tidak nampak, tidak dilihat oleh orang, tidak dapat dipegang barangnya. Tetapi ketika engkau melakukannya dengan tulus hati, mendoakan dengan antusias, mendoakan dengan iman, maka orang yang engkau doakan itu akan mengalami terobosan-terobosan rohani yang luar biasa. Saya mau kasih contoh. Untuk orang yang mengalami kuasa kehidupannya oleh karena doa orang lain. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang pertama. Ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Dikatakan demikian. Dari kematian yang begitu ngeri, Tuhan telah dan akan menyelamatkan kami. Kepada Tuhan kami menaruh pengharapan kami dan Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Paulus menulis surat untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada jemaat yang pernah dia rintis di kota Korintus. Tentu Paulus tidak bisa berjalan dengan kekuatannya sendiri. Dia menjalankan misi pekabaran Injil, dia kuat, dia disertai oleh Tuhan. Dia punya kuasa, itu pun tidak lepas dari yang namanya dukungan doa dari orang lain. Nah, jemaat yang dirintis di kota Korintus tiap hari mendoakan Paulus di dalam pelayanannya. Sehingga Paulus bersaksi, sekalipun dia menghadapi banyak derita, dikejar-kejar, dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara, dimusuhi, disesah, tetapi Paulus bisa selamat dari semua bahaya yang mengancam nyawanya. Itu sebabnya Paulus berterima kasih. Dia tuliskan itu
dan dia bersyukur karena ada jemaat yang mendoakannya. Nah, sekarang begini. Mari di tengah-tengah situasi yang sulit ini, pandemi yang cukup berkepanjangan, ini memukul banyak sektor kehidupan dalam rumah tangga, dalam perekonomian, usaha, bahkan dalam dunia pendidikan, anak-anak pun juga terganggu. Nah, kita mungkin sulit untuk berbuat kasih dalam bentuk materi, tetapi jangan sampai engkau tidak bisa berbuat kasih. Mari sekarang kita belajar berbuat kasih. Yang lebih penting itu adalah mendoakan orang lain. Mari bersama mendoakan orang lain. Siapa yang perlu kamu doakan? Yang pertama-tama adalah mungkin hamba Tuhan, di mana engkau bertumbuh. Doakan pendetamu, pemimpin rohanimu, kakak rohani, bapak rohani. Dan selanjutnya doakan sahabatmu, rekan, teman satu komsel yang engkau ingat nama-namanya, engkau ingat wajahnya, engkau ingat gaya bicaranya. Jangan ikuti ego, berdoa untuk diri sendiri ya. Sekarang kita harus berubah. Jangan cuma berdoa untuk aku berkati keluargaku, berkati rumah tanggaku, berkati pekerjaanku. Stop. Mari kita belajar mendoakan orang lain. Dan ketika engkau mendoakan orang lain, Tuhan mengurus yang menjadi pergumulanmu. Amin. Jika engkau percaya, mari bersama dengan saya berdoa untuk orang lain ya. Yang belum pernah berdoa, belajar ikut berdoa. Ikuti saya berdoa. Tutup matamu dan kita berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur firman-Mu telah membuka mata, telinga, dan hati kami supaya kami mendoakan orang lain. Itulah perbuatan kasih yang tidak dapat dilihat oleh orang, tetapi dampaknya luar biasa. Hari ini aku berdoa untuk pendetaku. Hari ini aku berdoa untuk pemimpin komselku. Hari ini aku berdoa untuk teman komselku. Hari ini aku berdoa untuk relasiku. Hari ini aku berdoa untuk atasanku. Hari ini aku berdoa untuk karyawanku. Hari ini aku berdoa untuk pembantuku. Biarlah Tuhan menolong dalam kesulitan, dalam pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang sedang berkonflik dalam rumah tangga. Selamatkan mereka. Jangan sampai ada perpisahan atau perceraian. Berkati dalam ekonomi mereka, usaha dagangannya dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik saudara, firman Tuhan berhenti sampai di sini, tetapi saya terus berdoa supaya Roh Kudus menggemakan, mengulang kembali, mengingatkan saudara, supaya saudara setiap hari melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan. Bukan cuma hari ini melakukan, besok, lusa dan seterusnya tidak melakukan, tetapi lakukanlah setiap waktu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.